Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari CGP Angkatan 11 Kabupaten Pasuruan. Saya Kris Perdana Nugrahani. Saya Rita Muniha. Di sini kami akan membuat tugas demonstrasi kontekstual terkait dengan modul 2.3 yang membahas tentang kucing untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Selamat sore Bu Rita. Selamat sore Bu Kris. Bagaimana kabar Bu Rita hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Bu Kris? Sehat. Ya. Puji Tuhan ya Bu Rita. Bu Rita hari ini akan melaksanakan kucing dengan Bu Lina. Iya betul Bu Kris. Ya, sebelum Bu Rita melaksanakan kucing, mari kita berdiskusi terlebih dahulu untuk mempersiapkan kucing Bu Rita ya. Iya. Ya, pertama-tama kita akan mendiskusikan rubrik penilaian apa yang nanti akan saya nilai dari Bu Rita ketika menjadi coach. Ya, kira-kira rubriknya apa saja Bu Rita? Rubrik penilaian percakapan coach yang pertama yaitu mendengarkan secara aktif, memberikan pertanyaan yang berbobot, dan yang ketiga adalah memberdayakan kucing. Ya, berarti nanti saya akan menilai hal-hal tersebut ya Bu Rita ya, ketika Bu Rita melaksanakan kucing. Kemudian nanti ketika Bu Rita melaksanakan kucing, kompetensi mana yang akan Bu Rita kembangkan? Kompetensi yang saya akan kembangkan untuk kegiatan kucing kali ini yaitu kehadiran penuh. Ya, berarti hari ini saya akan mengamati lebih fokusnya ke kehadiran penuh ya Bu Rita, Ya. ketika Bu Rita coaching ya. Lebih spesifiknya apa Bu Rita? Lebih spesifiknya yaitu lebih bersifat terbuka, sabar, dan kemudian lebih banyak mengetahui tentang kucing. Baik Bu Rita, berarti itu adalah kompetensi yang akan saya amati dari Bu Rita nanti. Ya. Kemudian Bu Rita, ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan Bu Rita nanti setelah melaksanakan kucing itu apa? Ketercapaian tujuan yang saya ingin dapatkan kali ini, saya bisa membantu Bu Lina atau kucing saya untuk menemukan solusi dari masalah yang dia hadapi. Ya, Bu Rita berarti nanti akan membantu Bu Lina untuk mengatasi permasalahan Bu Lina, dan lebih spesifiknya pada kompetensi kehadiran penuh ya. Iya betul Bu. Baik, nanti kita bertemu kembali setelah Bu Rita melaksanakan kucing ya. Siap. Saya doakan semoga kucing yang Bu Rita laksanakan lancar dan bisa membantu Bu Lina. Begitu ya. Iya, terima kasih Bu Kris. Baik. Ya, silahkan Bu. Selamat sore Bu Lina. Iya, sore Bu Rita. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Lina? Alhamdulillah baik Ya. Bu. Kira-kira nih mau ngobrol apa kita ini 10-15 menit ke depan Bu Lina? Gini Bu, saya ingin mengobrol tentang motivasi siswa di kelas saya. Ya. Jadi selama ini saya merasa belakangan ini sih Bu, atau akhir-akhir ini itu saya merasa motivasi siswa saya ini berkurang seperti itu. Jadi mereka cenderung kurang bersemangat, kemudian tidak fokus, dan cenderung bermalas-malasan seperti Ya. itu. Jadi permasalahan Bu Lina di sini kurangnya motivasi yang dimiliki oleh peserta didik Bu Lina. Iya, betul, Ibu. Di sini kita waktunya tidak panjang ya Bu Lina. Kira-kira dari obrolan kita ini Bu Lina, apa yang ingin didapatkan oleh Bu Lina dengan kita ngobrol ini? Yang ingin saya dapatkan di sini adalah saya ingin menemukan solusi-solusi atau mungkin sebuah strategi atau beberapa strategi yang tepat bagaimana cara saya untuk meningkatkan motivasi siswa saya, karena di sini saya masih merasa kebingungan, saya butuh masukan. Kira-kira apa yang harus saya lakukan agar anak-anak di kelas saya itu bisa memiliki motivasi yang lebih seperti itu. Jadi Bu Lina ingin meningkatkan Ya. solusi meningkatkan motivasi peserta didik Bu Lina. Iya betul Ibu. Ya, menurut pengamatan Bu Lina ini, kalau masalah motivasi siswa, menurut Bu Lina, motivasi siswa Bu Lina itu
seperti apa sekarang? Bisa dijelaskan? Kalau yang sekarang itu motivasi anak-anak saya yaitu tadi Bu, anak-anak saya itu masih kurang semangat, masih malas-malasan, kemudian bahkan mereka itu cenderung kalau untuk mengerjakan tugas itu terlambat atau mungkin bahkan tugasnya itu banyak yang belum dikerjakan, seperti itu. Terlambat. Itu untuk kondisi yang sekarang yang saya alami. Padahal di sini saya sudah mencoba beberapa metode atau strategi pembelajaran itu. Ya, padahal sudah menggunakan metode, tapi mereka masih sering tidak mengumpulkan tugas, terlambat, malas-malasan, begitu Bu Lina. Iya, Ibu, betul. Kalau menurut Bu Lina ini level dari motivasi siswa itu berapa kira-kira Bu Lina? Kalau sekarang itu anak-anak ada di level 4 Ibu, 4 sampai 5 lah gitu. 4 sampai 5 ya? Iya. Masih sangat rendah sekali ya kalau 4 sampai 5. Kira-kira mengingat bebannya sangat susah untuk diwujudkan karena nilainya menurut Bu Lina terlalu rendah. Kalau menurut Bu Lina harapannya itu berapa kira-kira setelah menemukan solusi, kira-kira ingin meningkatnya berapa Bu Lina? Kalau saya tuh inginnya meningkatkannya di level 8 sampai 9 lah terkait dengan motivasi kita ini. Seperti itu. Kalau bisa ya, Iya. paling tidak 8. Saya berharapnya bisa lebih dari 8 ini Bu Lina. Iya. Saya ingin mereka punya semangat belajar yang lebih tinggi lagi. Kira-kira apa yang bisa Bu Lina lakukan untuk mencapai nilai 8 itu? Yang bisa saya lakukan di sini yang pertama mungkin saya bisa lebih menghargai pendapat siswa. Kemudian di sini saya juga mungkin bisa mengadakan pembelajaran yang berbasis proyek, membuat proyek kecil-kecilan sehingga di situ anak-anak bisa mengutarakan pendapatnya, anak-anak bisa berdiskusi aktif. Kemudian di situ anak-anak akan juga saya berikan apresiasi terhadap pendapat dari masing-masing anak seperti itu. Ya, terutama mendengarkan pendapat Betul, mereka ya Bu. iya. Dan mereka juga berpartisipasi aktif ketika mereka berdiskusi. Iya, Ya. betul. Kalau dari pengamatan Bu Lina nih, murid-murid itu ingin diperlakukan seperti apa agar mereka termotivasi ketika melakukan pembelajaran di kelas bersama Bu Lina? Kalau murid-murid ingin diperlakukannya sepertinya murid-murid ini banyak yang menginginkan adanya feedback positif dari Bapak Ibu guru. Jadi ketika anak-anak berpendapat, kemudian ketika anak-anak mengerjakan tugas itu kita sebagai guru itu bisa memberikan feedback yang positif. Dari feedback itu mungkin selanjutnya kita bisa memberikan reward kepada anak-anak. Jadi anak-anak merasa benar-benar dihargai pendapatnya, dihargai untuk tugas-tugas yang sudah dikerjakan seperti itu. Berarti untuk meningkatkan motivasi mereka dengan feedback. Ya, Karena itu, dengan betul. feedback mereka merasa dihargai, entah itu karyanya, hasil belajarnya, seperti itu ya Bu Lina. Iya, betul. Selanjutnya, bagaimana Bu Lina bisa melakukan pemenuhan dari pengamatan Bu Lina bisa tercapai? Di sini saya melakukan yang pertama itu adalah saya melakukan perencanaan dulu Bu. Saya melakukan perencanaan dulu, ditata dengan baik, kemudian itu saya menggunakan metode atau strategi pembelajaran yang mungkin yang lebih interaktif. Contohnya saya bisa menggunakan game edukatif, saya bisa menggunakan quizzes, saya bisa menggunakan Padlet seperti itu, sehingga anak-anak itu bisa lebih tertarik dengan belajar. Dan karena kan ini anak-anak kan sekarang sudah banyak yang membawa HP seperti itu, jadi memaksimalkan gadget yang dibawa sama anak-anak sehingga anak-anak bisa lebih interaktif dalam pembelajarannya seperti itu. Bagus sekali rencana yang disampaikan oleh Bu Lina. Kita memanfaatkan apa yang mereka sukai Bu ya, Iya, dengan betul. menggunakan HP, entah itu dengan kuis atau dengan yang lainnya. Iya. Kira-kira yang bisa dilakukan paling dekat minggu-minggu ini itu apa Bu Lina? Yang paling dekat yang ingin saya lakukan yang pertama pasti membuat perencanaan terlebih dahulu Ibu ya. Ketika saya sudah membuatkan perencanaan, kemudian yang kedua saya menyiapkan media pembelajaran dulu yang ingin saya berikan ke anak-anak. Misalnya tadi sudah saya sampaikan saya membuat game-game edukatif, kemudian quizzes kayak gitu. Jadi saya menyiapkan media itu untuk anak-anak.
Kira-kira kapan Bu Rina bisa melakukannya? Mungkin minggu depan Ibu saya sudah mulai dari proses perencanaan, kemudian pembuatan media, nanti bisa saya gunakan lagi untuk pembelajaran di pertemuan selanjutnya. Ya. Bagus sekali Bu Rina sudah mulai bisa merencanakan kegiatan-kegiatan pembelajaran seperti apa yang bisa memotivasi siswa di kelas, sehingga mereka mungkin lebih naik lagi motivasinya ketika mengikuti pembelajaran dengan Bu Rina, entah itu dengan media game interaktif, menggunakan media yang lebih bagus lagi atau menarik lagi. Saya rasa ini akhir dari kegiatan kita kucing kali ini. Kira-kira dari kegiatan ini apa yang sudah Bu Rina dapatkan? Iya Ibu, alhamdulillah di sini setelah berbincang banyak dengan Bu Rita, saya bisa mendapatkan solusi terhadap permasalahan yang saya hadapi terkait dengan berkurangnya motivasi belajar anak-anak. Di sini saya bisa menemukan strategi-strategi yang tepat, apa yang harus saya lakukan sehingga motivasi belajar anak itu bisa lebih meningkat lagi di kelas saya. Seperti itu. Ya, semoga rencana yang sudah disusun oleh Bu Rina dapat berjalan dengan lancar. Kita akhiri sesi kali ini, kita bertemu lagi minggu depan ya Bu Rina. Saya ingin tahu cerita dari rencana-rencana yang sudah disusun oleh Bu Rina. Saya doakan semoga rencana Bu Rina dapat berjalan dengan lancar, kemudian anak-anak bisa termotivasi untuk mengikuti pembelajaran Bu Rina sehingga tidak telat, sehingga mereka semangat dan ilmu yang mereka dapatkan bermanfaat. Ya, baik Ibu, terima kasih atas bimbingannya Bu Rita. Ya, sama-sama Bu Rina. Melaksanakan kucing dengan Bu Rina? Ya, alhamdulillah Putri sudah barusan selesai melakukan kucing dengan Bu Rina. Ya, setelah Bu Rita melaksanakan kucing, bagaimana perasaan Bu Rita? Perasaan saya setelah melakukan kucing ini saya sangat senang karena saya merasa bermanfaat bagi Bu Rina, karena saya bisa membantu Bu Rina untuk menemukan solusi dia, meningkatkan motivasi peserta didik dia ketika mengikuti pelajaran. Baik Bu Rita, apa yang Bu Rita dapatkan ketika melaksanakan kucing tadi bersama dengan Bu Rina? Hasilnya bagaimana gitu? Tadi saya sudah melakukan kucing dengan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi masalah, dan identifikasi solusi. Setelah itu rencana aksi, dan selanjutnya adalah tanggung jawab yang sudah komitmen oleh Bu Rina akan melakukan rencananya dan tanggung jawabnya melakukan rencana-rencananya sesuai yang dia inginkan sehingga anak-anak bisa termotivasi. Baik Bu Rita, itu tadi juga sudah saya amati dari kegiatan kucing Bu Rita bersama dengan Bu Rina. Nah, untuk catatan-catatan hasil observasi yang saya lakukan ketika Bu Rita melaksanakan kucing tadi itu tadi Bu Rita ingin meningkatkan kompetensi mengenai kehadiran penuh ya. Ya, dari ketiga kompetensi yang tadi Bu Rita sebutkan, ingin fokus di situ untuk saya amati, yaitu bersikap terbuka, sabar, dan mengetahui lebih banyak tentang kucing itu sudah terlaksana. Bu Rita sudah bersikap terbuka, mau menerima pendapat-pendapat, pemikiran dari Bu Rina. Kemudian Bu Rita tidak memberikan banyak doktrin-doktrin begitu. Jadi apapun yang Bu Rina sampaikan itu mendapatkan apresiasi dari Bu Rita. Kemudian juga Bu Rita sabar ketika melaksanakan kucing, sudah sabar, tidak memotong pembicaraan, itu sudah sangat baik sekali. Menunggu Bu Rina selesai menyampaikan apa yang ia ingin sampaikan, itu sudah dilaksanakan. Kemudian Bu Rita juga ingin mengetahui lebih banyak tentang kucing dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang membuat Bu Rina menyampaikan apa yang menjadi pemikirannya, apa yang menjadi isi hatinya, begitu ya. Dan sudah mau memiliki empati, berada seperti di posisinya Bu Rina. Itu tadi yang saya amati dari kucing Bu Rita dengan Bu Rina. Kemudian Bu Rita, minggu depan Bu Rita sudah
membuat janji ya dengan Bu Lina untuk melaksanakan coaching lagi. Iya betul Bu Kris. Kira-kira Bu Rita, kompetensi mana yang ingin Bu Rita kembangkan di pertemuan selanjutnya dengan Bu Lina? Yang saya ingin kembangkan di pertemuan selanjutnya dengan Bu Lina yaitu memberdayakan Puji. Saya ingin sekali memberdayakan Puji saya supaya dia bisa menemukan solusinya sendiri. Baik Bu Rita, itu adalah rencana yang akan Bu Rita laksanakan di pertemuan selanjutnya ya. Iya. Saya doakan semoga lancar di pertemuan selanjutnya. Nah, untuk kegiatan hari ini saya cukupkan ya Bu Rita ya. Iya. Terima kasih atas coaching hari ini yang sudah Bu Rita laksanakan dengan Bu Lina. Bu Rita sudah memberikan hal yang bermanfaat untuk orang lain. Begitu ya Bu Rita. Saya akhiri, selamat sore Bu Rita. Selamat sore Bu Kris, terima kasih. Sama-sama Bu Rita.